warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang filsuf Yunani, yaitu Herakleitos. Herakleitos merupakan seorang filsuf Yunani kuno pra-Sokrates yang tidak tergolong dari mazhab apapun. Herakleitos berasal dari Efesus. Dia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Herakleitos hidup sezaman dengan Pythagoras dan Xenophonus. Pemikiran yang terkenal dari seorang Herakleitos adalah tentang yang berubah atau segala sesuatu yang mengalir. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Pantare kai uden mene, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu yang tetap tinggal. Sesuatu yang berubah dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Yang pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun dua kali ke aliran sungai yang sama. Maksudnya, air sungai selalu bergerak, sehingga tidak akan ada orang yang pernah turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Menurut Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan segala sesuatu, melainkan api melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap. Tetapi, api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Logos di sini adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Filsuf yang kedua adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Dia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Parmenides berasal dari keluarga yang kaya raya dan terhormat. Ia merupakan murid dari Xenophonus, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh yang tertanam terhadap Parmenides hanyalah di dalam penggunaan puisi dalam penyampaian filsafatnya. Pemikiran Parmenides ini sangatlah bertentangan dengan pemikiran Herakleitos. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, tidak terhancurkan, dan tidak tergoyahkan, serta tidak dapat disangkal. Apabila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dijelaskan dalam pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pengandaian itu dijelaskan oleh Parmenides. Yang pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, dan orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Namun sebenarnya kedua pengandaian tersebut mustahil. Pengandaian pertama, mengapa mustahil? Sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Sedangkan pengandaian kedua itu pun juga mustahil, karena pengandaian kedua ini menerima pengandaian pertama bahwa yang tidak ada itu ada, padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian, kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada, sehingga hanya yang ada yang dapat dikatakan ada. Untuk memahami pemikiran dari Parmenides ini dapat dicontohkan. Misal, seseorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan yang eksistensinya ditolak oleh orang itu sebenarnya ada.
Maksudnya harus diterima sebagai dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Baru kemudian dia menyanggah apa yang ada di dalam pikirannya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, yang ada selalu dapat dikatakan dan yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Sekian penjelasan dari saya tentang Herakleitos dan Parmenides. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.